David Goliat Jilid 2. Tetap berdiri tegar di masa sukar. 1 Samuel 14 ayat yang ke-6, berkatalah Yonatan kepada bujangnya pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Setiap orang memiliki raksasa tantangan hidupnya masing-masing. Demikian juga perihal peringkat kesulitannya tidaklah sama. Namun demikian, yang menjadi persoalan bukanlah terletak pada seberapa besar atau seberapa mengerikan persoalan yang masing-masing orang hadapi. Masalah utamanya justru terletak pada persepsi masing-masing orang dalam menghadapinya. 3 pokok renungan. Yang pertama, jangan biarkan masalah menjadi hantu yang mematikan. Perkataan Yonatan yang berbunyi mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, jangan diterjemahkan kalimat ini sebagai ketidakyakinan terhadap kuasa Allah. Kalimat ini justru membuktikan iman Yonatan yang kokoh. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Amsal 16 ayat yang ketiga. Kita harus mampu mengendalikan pikiran dan emosi kita agar tetap terkendali. Tetaplah fokus pada rencana Allah. Ingat, terbit dan terbenamnya matahari, kemana arah angin berhembus, dan lain-lain, kesemuanya berjalan sesuai dengan skenario alam yang telah diatur serta ditetapkan oleh Tuhan. Demikian pula halnya dengan hidup dan mati kita, semua ada dalam skenario dan rencananya yang agung. Jadi jangan fokus pada besarnya masalah, jangan pernah biarkan rasa takut menguasai diri kita, tetapi akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat yang ke-6. Pokok renungan yang kedua, milikilah kepekaan terhadap kehendak Tuhan, di sana ada mujizat. Mengandalkan Tuhan bisa dimulai dari membangun kesadaran diri akan penyertaannya dalam setiap denyut nadi kita maupun dalam setiap hembusan nafas kita. Seperti Yonatan, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Orang yang suka bergaul dengan Tuhan akan mempunyai kepekaan terhadap kehendaknya. Tetapi apabila mereka berkata begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. 1 Samuel 14 ayat yang ke-10. Ketika Roh Allah diberi tempat untuk berkarya, maka kemenangan akan berpihak kepada orang yang mengandalkannya. 1 Samuel 14 ayat 14. Kekalahan yang pertama yang ditimbulkan oleh Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Pokok renungan yang ketiga, jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan orang yang mengasihi dan secara aktif turut ambil bagian atas setiap hal yang dihadapinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Orang yang beriman tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang hebat bagi mereka. Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi berdasarkan ayat ini, seharusnya setiap orang beriman sadar bahwa Tuhan hadir dan berperan secara aktif. Dia sedang mendampingi guna melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Dengan demikian, lewat hadirnya masalah atau persoalan, sesungguhnya kita tengah diajak untuk menikmati kehebatan kasih karunia. Seperti tulis dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, tidak ada perisai atau perlindungan yang dapat diandalkan selain daripada optimisme dalam Tuhan. Musuh boleh gagah perkasa, namun Tuhan kita tidak terkalahkan, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. 1 Samuel 14 ayat 12. Tindakan iman tidak pernah menghasilkan sesuatu yang standar atau biasa-biasa saja.
Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, penyertaannya atas Yonatan dan bujangnya telah menimbulkan kedahsyatan kekalahan yang hebat. 1-14 ayat 13-14. Ketika Tuhan bertindak, maka dia akan menghancurkan Bet Awen, yang artinya adalah sarang kesulitan, sarang kejahatan, sarang penderitaan. 1 Samuel 14 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati.